Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Pada kesempatan ini saya Deasika Yolanda dan rekan saya Vivi Fitrianti Elia akan menyampaikan informasi terkait pengelompokan mikrobiologi yang dikemas dalam video pembelajaran. Pembahasan yang akan disampaikan meliputi apa itu mikrobiologi, integrasi pengelompokan mikrobiologi dalam Al-Quran, dan pengelompokan dari mikrobiologi. Pemaparan pertama akan disampaikan oleh rekan saya Vivi Fitrianti Elia. Nah, yang pertama ada apa itu mikrobiologi? Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai organisme yang berukuran mikroskopis. Karena memiliki ukuran mikroskopis, sehingga keberadaan mereka hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat yang disebut dengan mikroskop. Nah, dalam dunia mikroorganisme terdiri dari 5 kelompok organisme, yaitu bakteri, protozoa, virus, alga, dan fungi atau jamur. Nah, jadi dalam lingkup mikrobiologi meliputi bakteriologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Virologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang virus. Mikologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang jamur atau alga. Dan parasitologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang parasit. Nah, dalam bidang mikrobiologi juga, ini mempelajari berbagai jenis mikroba atau jasad renik dalam hal di mana keberadaannya, ciri-cirinya, kekerabatan antar sesamanya maupun organisme lain, pengendaliannya dan peranannya dalam kesehatan dan kesejahteraan manusia. Pada klasifikasi atau pengelompokan mikrobiologi, ini terkait dalam surat An-Nur ayat 45, yang artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di antara perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki. Sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian selanjutnya ada pengelompokan mikrobiologi. Kingdom yang termasuk kepada mikroorganisme atau mikrobiologi ini ada 5. Yang pertama ada bakteri, kemudian virus, protozoa, alga, dan yang terakhir adalah jamur. Pengelompokan mikrobiologi yang pertama yang akan dibahas ialah bakteri. Bakteri ini adalah termasuk ke dalam mikrobiologi karena ukuran tubuhnya sangat kecil, sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Bakteri dianggap sebagai organisme purba yang pertama menghuni bumi, yakni sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Kemudian ada ciri-ciri dari bakteri. Bakteri ini merupakan organisme uniseluler atau makhluk hidup yang bersel tunggal di mana satu sel yang ia miliki memuat semua informasi dan proses hidup yang ia butuhkan. Kemudian ciri yang kedua, prokariot atau tidak memiliki membran inti sel sehingga materi genetiknya tidak berada dalam membran. Kemudian umumnya tidak memiliki klorofil, tapi ada juga bakteri yang berklorofil, contohnya Rhodobacter sphaeroides atau bakteri ungu, sehingga bakteri tersebut dapat berfotosintesis. Ciri selanjutnya, bakteri memiliki ukuran tubuh yang bervariasi antara 0,12 sampai dengan ratusan mikron, umumnya memiliki ukuran rata-rata 1 sampai dengan 5 mikron. Kemudian bakteri itu hidupnya ada yang bebas dan juga ada yang parasit. Hidup bebas itu seperti di lingkungan perairan, yakni ada kolam, sungai, juga di tanah, udara, bahkan bakteri bisa hidup di permukaan daun. Sedangkan yang parasit itu, bakteri itu dapat menjadi parasit kepada manusia ataupun hewan. Lalu, bakteri memiliki endospora, yaitu kapsul yang muncul jika kondisi yang tidak menguntungkan.
Endospora tersebut dapat bertahan di dalam kondisi yang keras, ialah seperti dehidrasi, suhu yang tinggi, serta terlalu rendah, bahkan di zat kimia dan juga radiasi UV. Kemudian selanjutnya ada struktur dari bakteri. Bisa dilihat di gambar. Yang pertama ada kapsul. Sel bakteri dapat menghasilkan lendir ke permukaan selnya. Lendir tersebut tersusun dari air dan polisakarida dan biasanya terdapat pada bakteri saprofit. Lendir yang terkumpul kemudian menebal dan membentuk kapsul yang tersusun atas glikoprotein. Kapsul dan lapisan lendir berfungsi sebagai lapisan pelindung pada bakteri. Kemudian yang kedua ada dinding sel. Dinding sel juga berfungsi sebagai lapisan pelindung dan untuk mempertahankan bentuk dari sel bakteri. Lalu selanjutnya ada membran plasma. Membran plasma tersusun dari fosfolipid dan protein, sifatnya semipermeabel dan berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam maupun keluar sel bakteri. Kemudian ada pili. Pili ini merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh dari dinding sel, mirip dengan flagela, tapi ukurannya lebih pendek dan bentuknya kaku. Fungsinya adalah untuk membantu perlekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Lalu selanjutnya ada flagela. Flagela yang disebut sebagai bulu cambuk terdapat pada dinding sel dan berfungsi sebagai alat gerak. Flagela hanya dimiliki oleh bakteri yang berbentuk batang, koma, dan spiral. Lalu selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang tidak berwarna yang tersusun dari air dan bahan organik seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Kemudian ada ribosom. Ribosom ini adalah organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Lalu ada nukleoid atau nukleus semu, tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Dan yang terakhir ada plasmid, yaitu fungsinya untuk rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Selanjutnya adalah klasifikasi dari bakteri. Bakteri dapat diklasifikasikan menurut taksonominya, yaitu menjadi dua bagian. Ada Archaebacteria dan Eubacteria. Archaebacteria merupakan bakteri yang menghasilkan gas metan dari sumber karbon yang sederhana. Dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan, tetapi mengandung lipopolisakarida. Selain itu, sifat bakteri Archaeobacteria ini yaitu dia itu dapat hidup di tempat-tempat yang ekstrim, yang lingkungannya beragam, seperti dalam lingkungan asam, dalam lingkungan suhu yang panas, dan juga salinitas yang tinggi. Archaeobacteria ini dianggap sebagai nenek moyang dari bakteri yang ada sekarang ini. Selanjutnya ada Eubacteria, yaitu bakteri ini adalah bakteri yang sering ditemui di kehidupan kita. Kemudian dia ini memiliki dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan. Selnya itu dapat berbentuk bulat maupun batang. Bakteri ini juga terkadang ada yang bisa berfotosintesis dan dapat kemoautotrof. Kemudian bakteri ini contohnya yaitu Cyanobacteria dan bakteri ungu. Kemudian, klasifikasi berdasarkan struktur kimia dinding sel. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif ini dapat mempertahankan zat warna utama dalam pewarnaan gram, yaitu warna violet, sehingga nampak berwarna ungu saat pengamatan. Dikarenakan dinding sel kelompok bakteri ini tersusun oleh sebagian besar peptidoglikan yang mampu mengikat zat warna dan tidak rusak saat dicuci alkohol. Sedangkan bakteri gram negatif ini memiliki komposisi dinding sel yang sebagian besar tersusun atas lapisan lipid,
Sehingga ketika dicuci oleh alkohol ataupun air, lapisan lipid ini akan rusak. Sehingga kelompok bakteri gram negatif ini tidak dapat mempertahankan warna ungu, sehingga tampak warna merah saat pewarnaan gram. Selanjutnya adalah klasifikasi bakteri menurut kebutuhan oksigennya. Yang pertama ada bakteri aerob, yaitu bakteri yang hanya tumbuh apabila ada oksigen. Jika tidak ada oksigen, bakteri ini akan mati. Contohnya yaitu Thiobacillus. Kemudian ada bakteri anaerob atau bakteri yang dapat hidup jika tidak ada oksigen. Bakteri anaerob ini dibedakan lagi menjadi bakteri anaerob obligat dan anaerob fakultatif. Yang obligat ini adalah bakteri yang tumbuh tanpa adanya oksigen bebas. Jika adanya oksigen bebas, bakteri ini akan mati. Contohnya Clostridium. Kemudian ada bakteri anaerob fakultatif, yaitu bakteri yang dapat tumbuh baik ada oksigen maupun tanpa adanya oksigen. Contohnya Salmonella. Kemudian yang terakhir ada bakteri mikroaerofil atau bakteri yang hanya memerlukan sedikit oksigen untuk hidupnya, contohnya Spirillum minus. Selanjutnya, klasifikasi bakteri berdasarkan bentuknya. Ada 3, yaitu berbentuk batang atau basil, berbentuk bulat, dan juga ada yang berbentuk spiral. Yang berbentuk batang ini juga dikelompokkan lagi. Jadi batang tunggal atau monobasil, contohnya ada bakteri E. coli, juga Salmonella typhosa. Gambarnya bisa dilihat di samping. Jadi berbentuk silindrisnya hanya persatuan. Kemudian ada diplobasil, yaitu berbentuk batang yang bergandengan dua-dua. Dan ada streptobasil yang bergandengan seperti rantai. Contohnya ada Azobacter. Kemudian yang berbentuk bulat juga dibedakan lagi menjadi monococcus yang berbentuk bulat satu-satu. Kemudian ada Diplococcus yang bergandengan dua-dua. Yang ketiga ada Streptococcus yang bergandengan bulat seperti rantai. Yang keempat ada Sarkina atau berbentuk bulatnya mengelompok, berbentuk khusus. Contohnya Sarkina sp. Lalu ada Staphylococcus berbentuk bulat bergelombang seperti anggur. Contohnya Staphylococcus. Kemudian ada yang berbentuk spiral. Yang spiral juga dibagi lagi menjadi yang berbentuk koma atau vibrio. Kemudian yang berbentuk spiral atau bengkok, dan juga ada spiroseta, spiralnya halus dan lentur. Mikroorganisme yang akan dibahas selanjutnya ialah virus. Virus adalah mikroorganisme kecil yang biasanya dapat menginfeksi makhluk hidup. Ciri-ciri virus biasanya bersifat seperti benda hidup, contohnya bisa berkembang biak jika berada di dalam sel yang hidup, atau berparasit pada manusia maupun hewan. Virus ini memiliki satu asam nukleat, DNA saja atau RNA saja. Virus ini tidak memiliki DNA atau RNA sekaligus di dalam satu tubuhnya. Kemudian virus bisa bersifat seperti benda mati. Contohnya tidak melakukan metabolisme, tidak bernapas, tidak bergerak, dan berbentuk kristal jika berada di luar sel hidup. Kemudian virus ini sangat kecil, yaitu antara ukurannya 20 dan 300 nanometer. Lalu selanjutnya bisa dilihat ada struktur dari virus. Yang pertama ini ada kapsid, yaitu bagian terluar dari virus berupa selumbung. Fungsinya memberi bentuk virus serta melindungi virus dari lingkungan luar yang merugikan. Kemudian ada kepala virus, berfungsi menyimpan asam nukleat yang berupa RNA ataupun DNA. Kemudian ada isi tubuhnya. Di sini juga berisi asam nukleat, DNA atau RNA saja, yang berfungsi sebagai tempat kode pembawa sifat. Kemudian ada ekornya yang berfungsi
sebagai menempel pada inang dan juga jarum penusuk untuk menginfeksi inang. Selanjutnya adalah klasifikasi dari virus. Virus dapat diklasifikasikan yang pertama itu berdasarkan bentuknya, yaitu ada yang berbentuk batang, kemudian ada yang berbentuk batang tapi berujung oval, misalnya rhabdovirus, kemudian berbentuk bulat, contohnya ada HIV, berbentuk filamen atau benang, contohnya virus Ebola, juga ada berbentuk polihedral, contohnya adenovirus. Kemudian ada juga yang berbentuk seperti huruf T, contohnya bakteriofag. Sedangkan virus yang saat ini mewabah yaitu virus corona atau SARS-CoV-2 ini berbentuk bulat, tetapi dia itu memiliki jarum penusuk yang banyak sehingga berbentuk seperti mahkota. Yang kedua, virus dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan jenis sel inangnya. Yang pertama, virus penyerang bakteri atau biasa disebut bakteriofag. Virus ini sering digunakan oleh para ilmuwan untuk menelaah lebih mendalam tentang virus karena mudah ditumbuhkan pada bakteri atau sebagai inangnya. Virus yang hidup pada bakteri tersebut mudah dipelihara dengan kondisi yang dapat dikendalikan dan ruangan yang relatif sedikit dibandingkan dengan pemeliharaan inang berupa tumbuhan atau hewan. Selanjutnya ada virus penyerang tanaman, misalnya virus TMV, yaitu virus yang menyebabkan penyakit pada tembakau dan tumbuhan anggota suku terung-terungan. Gejalanya itu ada bercak-bercak kuning pada daun. Kemudian ada virus penyerang hewan, misalnya virus rabies dan juga flu burung. Ada juga virus penyerang manusia, yaitu polio, HIV, flu, dan juga virus corona yang saat ini sudah menginfeksi jutaan orang di dunia. Selanjutnya, klasifikasi virus berdasarkan jenis asam nukleatnya, yaitu ada virus DNA yang asam nukleatnya berupa DNA, contohnya paravovirus, dan juga virus RNA, yaitu virus yang asam nukleatnya berupa RNA, yaitu contohnya ada virus corona. Virus DNA ini mengandung DNA sebagai materi genetiknya dan virus RNA mengandung RNA sebagai materi genetiknya. Sebagian besar virus DNA mengandung DNA beruntai ganda, sedangkan kebanyakan virus RNA mengandung RNA beruntai tunggal. Virus DNA menunjukkan replikasi yang akurat, sementara virus RNA menunjukkan replikasi yang cenderung kesalahan. Selain itu, virus DNA stabil dan menunjukkan tingkat mutasi yang lebih rendah, sedangkan virus RNA tidak stabil dan menunjukkan tingkat mutasi yang lebih tinggi. Virus yang saat ini mewabah yaitu virus SARS-CoV termasuk kepada virus yang materi genetiknya berupa RNA sehingga virus ini dapat cepat bermutasi. Inilah yang menyebabkan sulitnya untuk membuat vaksin karena virus RNA ini terus bermutasi. Mikroorganisme selanjutnya adalah protozoa. Protozoa adalah protista yang menyerupai hewan. Protozoa berasal dari bahasa Yunani yaitu protos yang artinya pertama dan zoon artinya hewan. Kemudian ada ciri-ciri dari protozoa. Protozoa ini umumnya heterotrof atau tidak dapat membuat makanannya sendiri. Kemudian protozoa dapat hidup bebas, saprofit maupun parasit. Protozoa ini dapat hidup bebas misalnya terdapat di perairan. Kemudian, protozoa tidak mempunyai dinding sel. Lalu, protozoa merupakan organisme bersel tunggal atau uniseluler. Protozoa memiliki alat gerak yaitu ada yang berupa kaki semu, bulu getar, dan bulu cambuk yang akan dijelaskan nanti di klasifikasi dari protozoa. Kemudian, protozoa dapat hidup soliter atau sendiri dan juga dapat berkelompok atau koloni. Protozoa ini dapat membentuk sista atau untuk bertahan hidup, seperti halnya endospora pada bakteri.
Kemudian, protozoa mampu bertahan hidup dalam lingkungan yang kering maupun basah. Kemudian selanjutnya ada struktur dari protozoa. Bisa dilihat di gambar. Yang pertama ada membran sel yang berfungsi sebagai pelindung serta mengatur pertukaran makanan dan gas. Lalu ada vakuola makanan yang berfungsi untuk menelan oleh setiap bagian membran sel atau melalui mulut sel. Zat-zat makanan hasil cernaan dalam vakuola makanan masuk ke dalam sitoplasma secara difusi, sedangkan sisa makanan dikeluarkan dari vakuola keluar sel melalui membran plasma. Kemudian ada vakuola kontraktil, berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa makanan berbentuk cair keluar sel melalui membran sel serta mengatur kadar air dalam sel. Vakuola kontraktil ini juga selalu mengembang dan mengempis. Kemudian ada lubang anal untuk mengeluarkan ekskresi makanan. Lalu ada mikronukleus yang berfungsi untuk mengendalikan kegiatan reproduksi. Kemudian ada makronukleus yang berfungsi untuk mengawasi kegiatan metabolisme, pertumbuhan, dan regenerasi. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari protozoa berdasarkan alat geraknya. Yang pertama ada ciliata atau Ciliopora, yaitu jenis protozoa yang bergerak dengan menggunakan silia atau rambut getar. Contohnya yaitu Paramecium. Yang kedua ada Rhizopoda atau biasa disebut juga Sarcodina, yaitu bergerak dengan Pseudopodia atau kaki semu. Contohnya yaitu Amoeba. Kemudian ada Sporozoa, yaitu tidak memiliki alat gerak. Contohnya itu ada Plasmodium. Kemudian ada Flagellata atau Mastigopora, yaitu jenis protozoa yang bergerak dengan flagella atau bulu cambuk. Contohnya itu ada Trypanosoma. Selanjutnya di sini ada alga. Tumbuhan ganggang atau alga yaitu tumbuhan talus yang hidup di air, baik di air tawar maupun air laut, yang dimana setidaknya selalu menempati habitat yang lembab atau basah. Jenis yang hidup bebas di air, terutama yang bersel satu dan dapat bergerak aktif, merupakan penyusun plankton. Tepatnya yaitu fitoplankton, yang melekat pada sesuatu yang ada di dalam air, yaitu disebut bentos. Jenis yang bergerak aktif mempunyai alat yang bergerak berupa bulu cambuk atau flagel. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri alga atau ganggang. Pada umumnya, alga biasanya ditemukan di tempat-tempat yang lembab, akan tetapi mereka juga dapat ditemukan di terestrial atau daratan. Kebanyakan alga yaitu uniseluler dan membentuk kolonial dan juga mengapung di dekat permukaan air. Ciri lain dari alga yaitu di sini ada 6. Yang pertama ada uniseluler atau multiseluler. Yang kedua ada mikroskopis atau makroskopis. Yang ketiga ada bertanggung jawab atas fotosintesis di laut. Yang keempat tidak memiliki embriofita. Yang kelima memiliki dinding sel. Dan yang terakhir yang keenam yaitu beberapa alga bersifat heterotropik. Nah, yang pertama di sini uniseluler atau multiseluler. Alga bersel tunggal cenderung mendominasi di laut. Alga multiseluler ditemukan di semua jenis habitat, seperti tanah, sungai, dan danau. Mikroskopis atau makroskopis. Nah, kebanyakan alga memiliki ukuran yang cukup besar, sehingga dapat dilihat dengan mata secara langsung tanpa bantuan alat seperti mikroskop. Namun, ada juga alga yang dapat dilihat dengan menggunakan alat seperti mikroskop. Yang ketiga, di sini bertanggung jawab atas fotosintesis di laut. Fitoplankton laut mencakup sejumlah besar spesies alga, sehingga ini merupakan cara yang sangat penting untuk menangkap energi matahari di dalam air. Yang keempat, alga tidak memiliki embriofita, yang dimana alga tidak terbentuk dari embrio, tidak seperti tumbuhan tingkat tinggi lainnya. Namun,
oleh fragmentasi koloni atau filamen atau juga oleh pembentukan spora. Kedua mekanisme tersebut melibatkan reproduksi aseksual. Namun, terdapat beberapa alga juga yang memiliki reproduksi secara seksual. Yang kelima, ciri-ciri alga di sini ada memiliki dinding sel. Alga membentuk dinding sel di luar membran plasma. Tetapi, dinding sel terbuat dari bahan yang berbeda seperti selulosa atau kitin. Terdapat juga ganggang yang memiliki dinding berkapur atau silika. Nah, yang terakhir di sini ada beberapa alga itu bersifat heterotrofik, yang dimana terdapat beberapa alga yang menjalani hidup tergantung pada makhluk hidup lainnya. Misalnya, sebagai saprofit, sebagai parasit epifit, atau sebagai simbiotik. Di sini yang ketiga ada struktur dari alga atau ganggang. Sel alga mempunyai nukleus yang dibatasi oleh membran sel. Di bagian luar membran sel terdapat dinding sel yang tersusun atas selulosa. Di dalam sitoplasma ditemukan butir-butir pati, tetesan minyak, dan juga vakuola. Setiap sel mengandung satu atau lebih kloroplas yang berbentuk pita atau seperti cakram. Ganggang atau alga mempunyai 3 macam pigmen fotosintetik, yaitu klorofil, karotenoid, dan vicobilin. Ganggang yang lain yang berwarna merah keunguan karena mengandung vicobilin. Ganggang menyimpan berbagai produk makanan hasil fotosintesis sebagai granula di dalam sel. Cadangan makanan ini dapat berupa pati, lemak, atau dalam bentuk lain. Selanjutnya di sini ada klasifikasi dari alga atau ganggang. Dalam klasifikasi 5 kingdom, alga masuk dalam kingdom protista bersama dengan protozoa. Bila protozoa merupakan protista mirip hewan, maka alga merupakan protista mirip tumbuhan. Alga dapat melakukan fotosintesis untuk menghasilkan karbohidrat seperti tumbuhan. Oleh karena itu, alga selalu hidup di daerah perairan yang masih dapat ditembus oleh sinar matahari. Banyak alga dapat hidup di zona intertidal atau daerah pasang surut yang kadang tertutup air dan kadang tidak tertutup air. Bagian yang mirip daun pada alga disebut blade, sedangkan bagian yang mirip batang disebut stip, dan bagian yang mirip akar disebut holdfast. Pada bagian holdfast, alga ditemukan untuk menempel pada batuan atau benda lain yang menjadi tempat hidupnya. Nah, klasifikasi alga ini dibagi menjadi 4 kelompok atau digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu ada Chrysophyta, Phaeophyta, Rhodophyta, dan Chlorophyta. Yang pertama di sini ada Chrysophyta. Chrysophyta atau alga pirang, disebut juga atau alga emas, ini memiliki tubuh yang berwarna keemasan seperti rambut pirang. Alga pirang ini memiliki pigmen karotin dan xanthofil yang menyebabkan tubuhnya berwarna keemasan. Sebagian besar anggota alga pirang ini adalah uniseluler atau bersel satu yang hidup di air tawar. Beberapa alga ini hidup berkoloni membentuk kelompok untuk bertahan hidup. Alga ini juga memiliki dinding sel yang mengandung pektin atau mengandung silika. Nah, contoh dari alga pirang atau Chrysophyta ini adalah Dinobrion sp yang membentuk koloni di air tawar. Selanjutnya di sini ada Phaeophyta. Nah, dalam kelompok ini disebut alga coklat karena tubuhnya berwarna coklatan, dan warna coklat ini itu timbul dari pigmen karotin dan xanthofil yang dimilikinya. Komposisi yang berbeda antara karotin dan xanthofil ini menyebabkan perbedaan warna pada alga pirang dan alga coklat. Alga coklat sebagian besar hidup di laut, dan semuanya merupakan alga multiseluler atau bersel banyak. Alga ini memiliki dinding sel yang mengandung selulosa seperti pada tumbuhan lainnya. Nah, yang ketiga di sini ada Rhodophyta. Nah, kelompok dalam Rhodophyta ini disebut dengan alga merah karena tubuhnya berwarna kemerahan. Warna merah ini disebabkan oleh pigmen phacoerythrin dan terdapat pada tubuhnya. Alga merah sebagian besar adalah multiseluler dan hidup di dalam laut. Dinding selnya tersusun atas selulosa seperti alga coklat.
Beberapa jenis alga merah merupakan parasit pada alga lain dan tidak memiliki kemampuan fotosintesis. Nah, alga merah ini merupakan satu-satunya kelompok alga yang tidak memiliki sel-sel berflagela. Kelompok alga lain memiliki gamet dan zoospora yang berflagela yang digunakan untuk bergerak dalam air. Nah, yang terakhir di sini ada chlorophyta. Chlorophyta ini atau biasa disebut dengan alga hijau memiliki tubuh kehijauan seperti tumbuhan karena memiliki banyak pigmen klorofil. Sebagian besar alga hijau hidup di air tawar dan beberapa hidup di air laut. Ada juga yang hidup di darat dan bersimbiosis dengan jamur dari kelompok Basidiomycota atau Ascomycota membentuk lumut kerak. Alga hijau dalam lumut kerak umumnya adalah alga uniseluler. Alga hijau yang hidup bebas di perairan ada yang uniseluler maupun multiseluler. Beberapa juga membentuk koloni. Dinding sel alga hijau tersusun atas selulosa seperti alga coklat dan juga alga merah. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ada fungi atau jamur. Fungi atau jamur adalah organisme heterotrofik yang memerlukan senyawa organik sebagai pemasukan dalam nutrisinya. Tetapi, apabila kelangsungan hidup organisme tersebut bergantung pada organik mati yang terlarut, disebut sebagai sporofit. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri dari fungi atau jamur. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu tumbuhan eukariota. Jamur atau fungi merupakan tumbuhan eukariota yang dimana telah mempunyai membran nukleus serta organel membran yang lainnya. Salah satu ciri-ciri sel eukariota yang terdapat pada jamur atau fungi yaitu telah mempunyai membran nukleus. Namun, nukleoplasma dan sitoplasma terpisah. Juga memiliki organel seperti mitokondria Golgi, ribosom, dan retikulum endoplasma. Ciri-ciri yang kedua yaitu multiseluler dan uniseluler. Jamur atau fungi merupakan multiseluler dan juga ada yang uniseluler. Namun, hampir seluruh jenis atau fungi merupakan tumbuhan multiseluler yang dimana tumbuhan yang mempunyai banyak sel. Namun, terdapat juga jamur atau fungi yang mempunyai satu sel atau uniseluler. Yang ketiga, bersifat heterotrof. Jamur atau fungi umumnya bersifat heterotrof. Heterotrof yaitu tidak dapat membuat makanannya sendiri. Jamur atau fungi ini merupakan tumbuhan konsumen yang dimana hidupnya mengandalkan dengan menyerap nutrisi dari organisme yang lain. Jamur juga merupakan tumbuhan yang pencerna makanannya di luar tubuhnya dan menyerap zat-zat bernutrisi di dalam selnya. Selanjutnya, tidak berklorofil. Meskipun jamur atau fungi ini termasuk ke dalam tumbuhan multiseluler, tetapi fungi tidak mempunyai zat hijau atau klorofil. Jamur atau fungi ini hidupnya bergantung pada substrat yang menyediakan karbohidrat, protein, vitamin, dan senyawa kimia yang lainnya, yang dimana semua zat itu didapat dari lingkungannya. Lalu tubuhnya berupa hifa. Fungi yang mempunyai tubuh berupa hifa. Hifa merupakan bentuk yang seperti tabung yang tersusun atas spora dan konidia. Hifa dapat dilihat dengan mudah menggunakan mata apabila berbentuk miselium. Nah, miselium ini adalah kumpulan hifa yang sangat banyak sehingga dapat dilihat dengan mudah. Selanjutnya di sini terdapat miselium. Jamur atau fungi memiliki miselium yang berperan penting dalam kelangsungan hidupnya. Miselium merupakan bagian jamur multiseluler yang dibentuk oleh kumpulan dari beberapa hifa. Miselium ini berguna sebagai penyerap makanan dari organisme lain atau sisa-sisa organisme. Lalu tubuhnya dilindungi oleh zat kitin. Zat kitin merupakan zat penyusun utama dari sel-sel pada jamur. Berbeda dengan dinding sel tumbuhan lainnya yang tersusun dari selulosa, dinding sel yang terdapat pada fungi lebih kokoh karena sebagian besar terbuat dari zat kitin. Selanjutnya, yang ketujuh, hidup di tempat lembab. Hampir setiap fungi hidup di tempat yang lembab, agak masam, hidup di bahan organik, hidup pada sporofit, juga parasit pada tumbuhan dan hewan serta manusia.
Fungi hidup di tempat yang lembab karena untuk mengurangi proses penguapan air di dalam tubuhnya. Lalu, yang kesembilan ada hidup bersimbiosis. Jamur atau fungi memiliki ciri hidup, yaitu melakukan simbiosis mutualisme, yang dimana saling menguntungkan. Fungi ini hidup bersimbiosis, selain menyerap makanan dari organisme lain, juga menghasilkan zat khusus yang dapat bermanfaat bagi organisme lain. Simbiosis mutualisme fungi dengan tanaman lain dapat dilihat pada mikoriza, yaitu fungi yang hidup di akar tanaman kacang-kacangan. Yang terakhir, ciri-ciri dari fungi yaitu hidup sebagai parasit. Jamur hidup dapat di macam-macam tempat. Banyak jamur yang hidup di darat, tapi banyak juga jamur yang hidup di tempat yang berair, serta tempatnya lembab. Umumnya, jamur bersifat merugikan organisme lainnya. Jamur menyerap zat-zat yang bernutrisi pada organisme-organisme lainnya. Selanjutnya di sini ada struktur dari fungi atau jamur. Struktur tubuh dari jamur atau fungi ini tersusun atas komponen dasar yang disebut dengan hifa. Hifa membentuk jaringan yang disebut dengan miselium. Miselium menyusun jaringan-jaringan semu yang membentuk tubuh buah. Hifa sendiri adalah struktur yang menyerupai benang yang tersusun dari dinding berbentuk pipa. Dinding ini menyelubungi membran plasma dan sitoplasma hifa. Sitoplasma ini mengandung sel eukariotik. Kebanyakan hifa dibatasi oleh dinding melintang atau septa. Septa ini mempunyai pori besar yang cukup untuk dilewati ribosom, mitokondria, dan kadangkala inti sel yang mengalir dari sel ke sel. Namun, ada juga hifa yang tidak bersepta atau biasa disebut dengan senositik. Struktur hifa senositik dihasilkan oleh pembelahan inti sel berkali-kali yang tidak diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Selanjutnya ada klasifikasi fungi. Berdasarkan struktur tubuhnya, jamur dibagi menjadi 4 divisi. Ada zygomicota, ascomicota, basidiomycota, dan deuteromycota. Yang pertama, divisi zygomicota. Zygomicota dapat membentuk alat reproduksi secara seksual yang berupa zygosporangium dengan dinding sel tebal sehingga dapat tahan dengan kondisi yang kering atau pada lingkungan yang buruk. Zygosporangium secara metabolis tidak aktif sehingga dapat tahan pada kondisi beku dan kering. Beberapa dari jenis zygomicota hidup dengan bersimbiosis mutualisme atau saling menguntungkan pada akar tumbuhan dengan membentuk mikoriza. Hubungan simbiosis mutualisme zygomicota dengan tumbuhan adalah zygomicota akan memperoleh nutrisi yang berupa zat organik yang berasal dari inang tumbuhan. Sedangkan akar tumbuhan inang dapat meningkatkan penyerapan air dan mineral yang berasal dari dalam tanah. Contoh dari jamur zygomicota ini yaitu seperti jamur roti atau Rhizopus oryzae dan jamur tempe yaitu Rhizopus irizae. Yang kedua ada divisi ascomicota. Di dalam daur hidupnya, ascomicota uniseluler ataupun multiseluler yang dapat bereproduksi dengan cara aseksual dan juga reproduksi secara seksual. Pada ascomicota uniseluler, reproduksi ini dilakukan dengan melakukan pembelahan sel atau juga pelepasan tunas dari sel induk. Tunas yang terlepas tersebut akan menjadi suatu sel jamur yang baru. Namun, jika tunas tersebut tidak terlepas, maka sel tunas tersebut akan membentuk suatu rantai hifa semu. Pada ascomicota multiseluler ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu fragmentasi hifa serta pembentukan spora aseksual Conidiospora. Yang ketiga ada divisi basidiomycota. Pada divisi ini mudah dikenal karena umumnya memiliki tubuh buah yang seperti payung. Basidiomycota biasanya melakukan reproduksi secara aseksual dalam siklus hidupnya. Basidiomycota juga melakukan konjugasi dalam kondisi yang menguntungkan dan membentuk miselium. Yang terakhir ada divisi deuteromycota. Divisi ini memiliki reproduksi secara aseksual dengan menghasilkan conidia atau menghasilkan hifa khusus yang disebut dengan conidiofor. Jamur yang terdapat pada divisi deuteromycota ini bersifat sporofit di banyak jenis materi organik sebagai parasit pada tanaman tingkat tinggi dan juga perusak tanaman budidaya dan tanaman hias.
Nah, yang terakhir di sini ada cara hidup dari fungi atau jamur. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, terdapat 3 cara hidup pada jamur atau fungi, yaitu ada 3, yaitu saprofit, parasit, dan mutual. Yang pertama, saprofit. Saprofit ini jamur yang bersifat saprofit memperoleh zat organik dari sisa-sisa organisme mati dan bahan tidak hidup, misalnya serasah atau ranting dan daun yang telah gugur dan melapuk, daun, pakaian, dan kertas. Jamur dengan sifat ini di alam berperan sebagai pengurai utama. Penguraian oleh jamur menyebabkan pelapukan dan pembusukan. Yang kedua, cara hidupnya itu parasit. Jamur yang bersifat parasit memperoleh zat organik dari organisme hidup lain. Jamur dengan sifat ini merugikan organisme inangnya karena dapat menyebabkan penyakit. Yang ketiga, yaitu mutual. Jamur dengan sifat mutual hidup saling menguntungkan dengan organisme inangnya. Contohnya, jamur yang bersimbiosis dengan ganggang hijau biru atau ganggang hijau membentuk lumut kerak. Jamur ganggang akan menyediakan bahan organik hasil fotosintesisnya bagi jamur. Contohnya, ialah jamur yang bersimbiosis dengan akar tanaman tingkat tinggi membentuk mikoriza. Jamur akan meningkatkan penyerapan air dan mineral dari tanah oleh akar tumbuhan.